Lewat pelayanan setiap hari, kami hanya menaruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya ketika kami beribadah ada satu oknum yang tidak senang. Kuasa iblis, kuasa kegelapan coba mengganggu kami. Kami bersatu hati, kami tolak dengki keluar dari tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus tempat ini dengan kuasa darah Tuhan, agar supaya kami kebebasan, kami memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Dari awal pertengahan hingga berakhir ibadah yang kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah karya Roh Kudus berkarya sepenuhnya di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Ya, selamat datang buat Bapak Penulis Cahya Nugraha bersama timnya yang telah menyempatkan waktu datang untuk berkunjung di tempat ibadah kami. Ya, ada sukacita? Amin. Puji Tuhan ya. Mari kita memuji nama Tuhan lagi dan kita nyanyikan segala puji syukur. Kita diberikan cuaca yang baik pada hari ini. Kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita sama-sama bersuka cita untuk Tuhan. Dan mari kita nyanyikan Tuhanlah Ketua kami. Kau lah mengarah
silakan duduk. Kita akan sebentar membuka ruang kesaksian. Sambil mempersiapkan, mari kita nyanyikan bahwa kita dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah, serta dengan Allah, kita lakukan terbaik bersama. Bahwa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kami, perkara besar terjadi. Bahwa serta dengan Allah. Saya buka ruang kesaksian. Halo. Halo. Puji Tuhan, pagi ini kami dari tim TWC, The Wonderful Counselor, penasihat ajaib ministry, pimpinan dari saudara terkasih Pak Cahya Evangelis, dan kami adalah timnya mengucap syukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Gembala Mateo yang telah mengundang tim TWC, pimpinan dari Pak Cahya untuk ibadah bersama di gereja Tuhan GPDI Taman Manis Indah ini. Dan kami dari TWC akan membawakan pujian 2 buah lagu, satu lagu yang berjudul Ku terima amanat agungmu. Dan kita paham bahwa amanat agung itu tertulis dalam Matius 28 ya, ayat dari 18 sampai 20. Itulah kerinduan setiap umat ya Kristen untuk pergi ya kan, memberitakan kabar baik Tuhan Yesus kepada semua orang supaya mereka mengenal, mereka tahu, yang tidak tahu, yang sudah tahu bisa lebih dalam mengenal Kristus ya kan dalam kehidupan pribadi. Karena itu kita percaya bahwa kita sebagai orang percaya kepada Kristus itu harus membangun mesbah kepada Tuhan baik secara pribadi ya maupun mesbah keluarga. Kerinduan kita baru kita nanti pergi memberitakan Injil menjadi kasih Tuhan. Amin. Amin. Selamat menikmati. Amanah agungmu Yesus, dengan tanda mujizat menyertaiku, Kau berikan kuasa melayani dan mengasihimu. Mau pergi bagimu. Terima amanat agungmu Yesus, dengan
Injilmu kesukaan bagiku. Mau pergi beritakan Injilmu sampai ujung bumi, sampai akhir nafasku. Injilmu kekuatan bagiku. Terima amanah agungmu Yesus, dengan tanda mukjizat menyertaiku. Kau berikanku kuasa melayani dan mengasihimu. Ku mau pergi bagimu. Mau pergi untuk jadi saksimu sampai ujung bumi, sampai akhir nafasku. Injilmu kesukaan bagiku. Ku mau pergi beritakan Injilmu sampai ujung bumi, sampai akhir nafasku. Injilmu kekuatan bagiku. Injilmu kekuatan bagiku. Injilmu kekuatan bagiku. Kami akan bawa lagi satu lagi. Ini lagu ciptaan dari komposernya Pak Cahya sendiri nih yang mencipta ya. Luar biasa Pak Cahya ini banyak talenta kasih karunia Tuhan yang diberikan, dinyatakan selain memberitakan firman juga mengarang pujian ya pada Tuhan. Ya, ini kerinduan kita semua sebetulnya, tidak hanya Pak Cahya saja. Ya, kita akan mengangkat lagu yang kedua ini, Ku Rindu Pulang. Lagu ini nanti kalau mendengarnya jangan ada pandangan bahwa ini kita rindu untuk pulang ke surga gitu. Tapi ini terinspirasi dari Lukas 15 ayat 11:32 tentang anak bungsu ya, dan anak sulungnya yang mana anak bungsu itu meminta bagian dari orang tuanya, dan terus dia pergi ke suatu wilayah atau ke luar negeri untuk berfoya-foya kan. Nah, untuk menghabiskan miliknya. Tapi setelah di sana terjadi badai sehingga di wilayah di mana dia tinggal ya, yang terjadi kemiskinan, dan dia pun akhirnya bekerja mencari pekerjaan ya kepada tuannya di sana atau menggembalakan babi gitu ya. Nah, sampai dia juga makan, tidak ada yang memperhatikan dia juga makan sama-sama babi itu ya kan, makanan babi. Terus dia mengatakan lebih enak ya ternyata tinggal di rumah bapaknya ya, yang bagaimana bapaknya dapat melayani banyak orang hingga dia rindu untuk kembali. Dan kita melihat bahwa orang tua itu menerimanya ya sudah dikembali, sementara kakaknya merasa cemburu gitu. Tapi anak yang hilang sudah kembali, kata bapaknya. Nah,
Ya inilah terinspirasi lagu yang kita angkat. Saya percaya ya sebagai orang tua pasti dong kepada anak-anaknya itu nggak pernah merasakan kehilangan ya. Walaupun misalnya anaknya sudah pergi jauh, tapi dia kembali pasti akan diterima. Nah ini lagu kami, lagu kedua. Yang menghidupkanku untuk kembali padamu, untuk kembali padamu, untuk kembali padamu. Haleluya. Shalom. Saya mau kasih kesaksian tentang anak saya. Saya punya anak dua perempuan dua-duanya. Waktu nikah suami saya Muslim. Jadi dari kecil anak-anak yang pegang kendali suami. Jadi dia harus sekolah. Yang pertama harus sekolah di Muslim. Terus yang kedua saya agak berontak. Saya nggak mau di sekolah Muslim. Saya bilang akhirnya di sekolah Katolik karena waktu itu saya Katolik. Nah terus seiring dengan ini ya, maksudnya anak semakin hari semakin besar, dia nggak boleh memilih. Pokoknya suami saya keras karena saya juga harus ikut dia, tapi saya nggak bisa. Saya bilang akhirnya setiap hari harus ngaji. Jadi ada guru ngaji yang setiap sore harus datang. Saya tuh sebenarnya berontaknya, saya nggak mau gitu loh. Saya nggak mau, itu maksudnya nggak sesuai dengan hati nurani saya gitu loh. Itu bertahun-tahun saya jalani. Nah akhirnya saya punya kerinduan, memang saya harus bayar harga ya, saya bayar harga yang mahal gitu ya. Jadi saya berontak. Nah akhirnya dengan ngumpet-ngumpet anak-anak tuh ke gereja. Cuman di gereja mereka tuh kayaknya ke gereja tapi kayaknya hatinya mungkin nggak di sana gitu ya. Nggak pernah tuh saya ngelihat, saya suka nengok ini kok gereja cuma tepuk tangan gitu ya,
tapi kok nggak pernah nyanyi gitu loh. Saya cuma bilang, gimana sih kakak, dek nyanyi dong dek. Saya bilang itu kan ada lagunya di depan, ada liriknya. Saya bilang nyanyi, tetap nggak mau ya. Nah satu hari saya ikut komunitas Pacaya, ada komsel. Saya bilang dek, yang satu nggak bisa karena masih kuliah gitu. Jadi saya ajak yang adiknya. Saya bilang gini, dek ikut ya, tumben itu mau gitu ya. Terus akhirnya ada satu hamba Tuhan yang nubuatin dia. Dia bilang gini, kamu akan dipakai. Langsung saya juga kaget. Begitu ngomong itu hamba Tuhan Pak Ayub, namanya Pak Ayub Bansole, dia langsung nunjuk. Dia agak kaget juga sih, dia cuma kok saya gitu, dia bilang saya kok saya gitu. Nah akhirnya begitu ditunjuk Pak Ayub bilang kamu akan dipakai Tuhan gitu loh, kamu akan dipakai Tuhan lebih lagi. Terus saya nggak pernah melihat dia nangis gitu ya, di situ dia nangisnya tuh sesungguhkan gitu loh. Saya juga bingung loh, ya anak kayaknya kan keras hati, tapi kok bisa ya gitu ya. Nah terus mulai dia kuliah tuh ternyata dia pilih temen, dan puji Tuhan ya dia pilih temen yang temennya tuh takut akan Tuhan. Nah dia mulai tuh diajak ikut komsel gitu loh, ikut komsel setiap minggu, nggak pernah bosen. Yang namanya saya bilang, dek kamu capek? Enggak mah, aku nggak bosen. Terus saya bilang gini, kamu ngapain dek di hari Minggu? Saya ngajar sekolah minggu mah. Lalu saya bilang, puji Tuhan ya. Maksudnya dari situ dia mulai berubah. Dan dia bilang, mah aku boleh nggak dipermandiin? Saya bilang boleh dek, tapi nggak usah bilang papa ya. Saya bilang takutnya nanti pasti ribut gitu loh. Saya bilang gini, tapi kok bohongnya gitu ya, ini dosa banget. Terus saya ngomong pelan-pelan sama suami saya pikir ini pasti ribut nih gitu ya. Saya bilang nih, Pak, saya bilang si Monica, saya bilang mau dibaptis boleh nggak gitu loh. Puji Tuhan dia bilang boleh. Bolehnya tuh tulus kalau saya lihat boleh. Walaupun dia tidak menghadiri gitu ya, saya menghadiri. Terus saya bilang aduh puji Tuhan. Dan yang saya ini ya maksudnya gini, yang saya ambil dari maksudnya dari pembuatannya Pak Ayub itu gini, Monica tuh sekarang nggak ada satu hari Minggu pun yang dia lewatin. Secapek apapun dia tetap ngajar sekolah minggu. Sekarang beda, kalau ke gereja tuh nggak diem mulutnya, tapi memuji Tuhan. Saya juga agak bingung, angkat tangan. Saya bilang aduh Tuhan, aduh terima kasih Tuhan. Tapi ada satu yang masih PR nih, anak saya yang nomor satu. Iya betul, belum mau dipermandiin. Selalu banyak alasan. Ntar capek lah gitu, apa-apalah gitu loh. Nanti mah ikut komsel, nanti mah ikut pelayanan sama Pak Cahya, nanti Pak. Saya bilang kapan Kak? Sebentar lagi kita kiamat loh, saya bilang ntar kita nggak dia mulai takut sih, tapi belakangan ini dia pernah ketemu satu sama dosennya kasih tahu banyak banget. Dia bilang kamu mesti punya satu hari waktu gitu loh buat Tuhan. Hari Minggu kamu nggak pernah ke gereja, nggak pernah, kamu harus gereja. Dia bilang kamu nggak bisa ngandelin kekuatan sendiri. Soalnya kalau saya lihat dia tuh agak arogan ya, maksudnya gue tuh pinter gitu loh ya, jadi dia bisa sendiri, dia mengandalkan. Terus saya bilang nggak bisa Kak, kamu nggak bisa kuat gagah kamu bukan karena kamu, tapi ada Roh Tuhan dalam hidup kamu. Saya bilang satu PR sih, dan minta tolong didoain supaya Jessica tuh mau melayani Tuhan. Gitu aja sih, semoga bisa memberkati kita semua. Tuhan, kesaksian yang luar biasa. Dan ada lagi yang ingin bersaksi untuk Tuhan, Ibu Suami? Ingin bersaksi untuk Tuhan? Kita Shalom. Dan saya mengenai kesehatan saya. Waktu itu saya pernah ya Pak ya, tapi ini beberapa waktu lalu saya merasa dada saya tertekan berat. Saya ke dokter, saya memang sudah 25 tahun ya Pak ya. Saya dirawat sama dokter jantung karena saya sudah diganti katup jantung saya. Tapi katup saya itu dari platina, dan itu alatnya diimpor dari Amerika ya, gitu. Kalau sekarang pun kalau pakai BPJS yang seperti saya juga nggak tercover, karena biayanya sangat besar, sekitar 800 sampai 1 M, karena bocor juga saya kan Pak.
Jadi saya kongenital gitu. Dari bayi saya dilahirkan dengan cacat jantung. Tapi dokter tuh heran gitu ya. Kok saya cacat jantung yang begitu parah, saya bisa melahirkan anak 3 loh Pak. Gitu. Itu dokter semua heran-heran gitu kok. Apalagi anak-anak saya itu gede-gede gitu. Gitu, maaf gitu. Saya kecil gitu, anak saya itu 185, besar-besar gitu ya. Jadi mereka heran, ibu kalau menurut kedokteran ini ya, secara medis ibu nggak bisa melahirkan sama sekali. Tapi ibu punya anak 3, itu karena apa? Kan saya nggak pernah tahu gitu dulu. Saya kalau hamil itu dulu saya kerja di daerah Kuningan, itu saya pingsan di jalan-jalan gitu ya. Dan saya keluar keringat segede-gede jagung, tapi saya nggak mengerti kalau itu jantung saya bermasalah gitu. Yang salah kan tentu dokternya nggak pernah ngecek jantung saya gitu. Tapi puji Tuhan, dengan itu saya dikasih anak 3 gitu Pak. Walaupun dengan susah payah setelah melahirkan saya nggak pernah normal gitu Pak. Nah waktu itu saya sudah berapa tahun ya, saya 2009 saya dilakukan operasi. Waktu itu saya yang terakhir juga saya nggak boleh melahirkan karena sudah sangat parah. Tapi saya nekat. Sudah 5 bulan disuruh gugurin. Ada 4 dokter gitu ya. Dokter terkenal sama saya bilang, dokter saya tidak akan pernah mau digugurin. Tolong saya, dokter kan dokter saya bilang gitu. Punya sumpah saya bilang gitu. Ibu ini waras katanya gitu. Waras saya dokter, sangat waras saya bilang. Terus dibilangin kok nggak ngerti gitu. Jantung ibu tuh udah nggak mungkin gitu melahirkan. Saya bilang saya ambil dokter semua resiko. Ibu bisa meninggal. Bahkan dua-duanya meninggal. Saya bilang saya ambil semua resiko dokter. Ternyata saya masih hidup sampai sekarang. Anak saya juga sudah jadi sarjana. Maaf, anak saya juga sudah kerja dan itu dia beasiswa dari SMP gitu ya. Yang tadinya disuruh digugur-gugurin gitu. Dan memang anak itu ini ya, begitu lahir sangat nakal, hiperaktif. Saya dibully sama semua ibu-ibu. Tapi saya bilang, Tuhan, oh saya mempertahankan hidupnya dia, saya dibully gitu ya. Sampai tuh tetangga saya bilang anak setan katanya gitu. Saya bilang, aduh kalau saya anak saya ibunya ibu setan. saya sampai nangis gitu kalau berdoa sama Tuhan gitu. Tuhan itu baik gitu ya. Anak saya dikasih kepintaran, dia dapat beasiswa terus sampai sarjana. Saya nggak mengeluarkan uang Pak. Dan saya memang sudah bangkrut karena waktu itu belum ada BPJS. Pas saya dioperasi itu pas suami saya sudah pensiun dari Garuda. Tapi bersyukur saya masih dapat ya sekarang. Saya berobat, saya sekarang masih dapat klinik eksekutif karena ditanggung sama Garuda. Tapi itu tidak semua Pak. Kalau sudah habis ya saya harus bayar sendiri karena ada plafonnya. Jadi ini pengalaman mungkin ya. Jadi anak saya tuh nakal sekali, saya juga nggak pernah. Malah saya ancam kalau saya dipanggil guru gitu, ibu anaknya dulu ibu nyidam apa ya? Nyidam kepiting apa? Pokoknya saya selalu gini. Saya bilang gini, kok selalu kalau anak saya bermasalah saya dipanggil? Saya juga udah capek Pak di rumah ngurusin dia. Saya bilang gitu. Dengan berbagai cara gitu, anak saya memang nakal, saya bilang gitu. Tapi awas Pak ya, kalau bapak pukul, saya laporin bapak ke polisi. Saya langsung bilang begitu Pak. Iya, itu Bu, kalau diterangin orang-orang cuma sekali, 10 kali diterangin gitu. Sekarang Pak ya, saya mau bilang, anak saya bilang bapak kalau menjelaskan sesuatu 10 kali, anak saya bosan. Makanya dia iseng. Rambut anak perempuan lagi potong dong. Semua kan ibunya sama saya. Rambut panjang-panjang dipotong sama anak saya. Dia keliling-keliling kelas ya. Apalagi ini saya bilang gitu. Saya dipanggil selalu gitu ya. Terus tapi dia selalu dapat juara gitu. Kalau pas ngambil rapot gitu ibu-ibu itu, lihat tuh mamanya Isma, lihat tuh katanya nanti pasti dia lagi yang juara, dia lagi. Saya malu banget gitu. Tapi anak saya itu pinter gitu menutupi ininya dia ya, jadi dia suka pamer-pamer gitu. Jadi kalau saya mau ngambil rapot itu, ini maaf ini ya cerita sedikit, dia suruh saya dulu di pojokan gitu benerin make up saya. Terus saya bilang, kenapa sih Dek? Saya bilang gitu, bukan Ma, aku sudah bilang bahwa mama aku itu paling cantik di dunia. Jadi nanti aku malu katanya kalau mama berantakan seperti itu. Aduh, anak saya ini luar biasa gitu. Tapi dia selalu juara gitu Pak. Jadi saya bilang, Pak,
dikasih sanksi. Sudah tiap hari kaki satu, Ibu. Saya suruh kaki satu sebelah, tapi dia nggak kapok-kapok. Yang saya tanya, Bapak katanya kalau nerangin satu masalah 10 kali. Ya yang ngerti cuma anak Ibu. Saya yang belum ngerti gimana? Oh itu pengalaman banget. Saya dibully sama semua orang dari TK, Bapak. Saya dibully gitu ya. Sampai orang-orang bilang punya anak begitu, didiemin aja. Memang anak saya sangat nakal. Kalau temennya belajar itu asik, belajar gitu, dia jalan-jalan, dia ludahin dan dia injak-injak semua. Gurunya aja ditendangin sama dia. Saya bilang gitu, tapi luar biasa Tuhan menolong saya selalu berdoa, saya percaya Tuhan memberikan perlindungan yang sempurna karena saya sampai hari ini saya masih hidup dan anak saya juga sehat gitu. Dia sayang banget sama saya gitu. Terus yang luar biasa tuh beberapa waktu lalu dada saya rasa begitu berat. Saya ke dokter jantung, terus dia dengerin dada saya lama. Ibu berhenti loh. Maksudnya ininya kan takut kasus kejadian seperti suaminya BCL mungkin berhenti terus nggak jalan lagi gitu. Saya bilang saya dulu lebih banyak dokter, saya aritmia memang saya bilang gitu. Tapi waktu saya dikasih kordaron saya sembuh, tapi jadi cepat. Tapi kadang-kadang berhenti memang Pak. Dan kalau berhenti mau berdetak lagi itu saya mau muntah gitu ya. Nah itu sulitannya. Terus diperiksa INR saya karena saya makan pengencer darah seumur hidup. Itu jadi harus diperiksa setiap bulan INR itu kekentalan darah ya. Terlalu kental nggak boleh karena saya bisa stroke. Kalau terlalu encer juga saya bisa perdarahan di mana saja dia mau gitu ya. Nggak pernah ketahuan terdeteksi. Itu kan bahayanya di situ Pak. Dan saya udah biasa menghadapi semua itu. Terus suami saya bilang ini Pak, ini dicek ya, mesti di holter. Jadi saya harus pasang holter. Itu jantung saya akan dipantau selama 3 hari. Jadi pakai rekaman saya di sini, tapi boleh kalau yang dibawa pulang. Jadi saya gitu, bukan satu panci. Gitu. Jadi itu kesaksian saya, tapi seiring waktu saya tahu INR saya rendah. Jadi saya tambah dosis obat pengencer darah. Nah sekarang ini sudah enak, puji Tuhan. Saya disembuhkan ya oleh Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Halo. Puji Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada kami menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan dalam perjalanan hidup kami, keluarga dan pelayanan. Pertama-tama saya bersyukur kalau kami masih dipercayakan melayani Tuhan. Bukan karena kami pintar, bukan karena kami hebat, bukan. Tapi saya percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Kalau disaksikan terlalu banyak keajaiban Tuhan yang membuat kami kadang tantangan di sini memang luar biasa. 3 kali kami diresolusi di tempat ini, tapi air mata kami tidak pernah sia-sia. Dalam berjalan waktu 2014, sejak kami menikah itu begitu banyak keajaiban Tuhan yang mungkin kami lihat. Pertama kami ditempatkan tempat ini sangat orang bilang angker, sangat ditakuti. Orang pada di tempat ini tidak ada yang berani kontrak, paling tinggi 2-3 bulan pindah, karena tempat ini sangat angker dulu. Makanya sampai sekarang tempat ini kontrakannya nggak naik-naik, begitu-begitu aja. Kalau kami pindah dari tempat ini tidak ada yang berani kontrak. Tapi yang luar biasa ketika kami tempatkan tempat ini, Tuhan beracara di tempat ini luar biasa. Amin. Begitu banyak mereka buat kami sini jadi takut kadang-kadang. Mereka kirim-kirim kucing-kucing berantem di atas. Satu kali waktu kami lagi, setiap malam kami itu punya mesbah doa. Malam sebelum tidur, pagi sebelum bangun, kami itu ada doa mesbah di kamar. Istri saya waktu itu melahirkan anak, udah mau melahirkan anak pertama, sudah 9 bulan. Itu tiba-tiba setiap malam kami itu diganggu. Berantem itu kucing-kucing di atas. Istri saya lagi hamil 9 bulan. Berapa kali diganggu, terakhir pagi kami lagi berdoa,
Semakin kami kencang memuji menyembah Tuhan, dia semakin kencang teriak itu. Wow, berantem ya. Wah, saya sementara dalam pujian penyembah, kayak saya didorong sama Roh Kudus dalam telepon tangan. Tolong Yesus. Jebol ini GFC, saudara, bukan triplek. Keras itu di kamar. Saya jebol, jatuh langsung boom, langsung dia langsung peluk saya, langsung teriak. Saya keluar. Ada 7 kucing berbaris turun ya, warna-warni. 7 baris turun ke bawah. Saya lihat, waduh ini sampai di depan situ. Saya ketemu ada yang mantan sekretaris satu udah meninggal, Pak Karson, Pak itu kiriman. Saya ketawa dalam hati. Saya bilang coba-coba dengan kuasa Tuhan. Saya langsung masuk. Mulai hari itu, saudara, sampai sekarang tidak ada yang ganggu lagi. Tepuk tangan buat Tuhan. Tapi awal-awalnya ada yang ponakan kami itu kalau mau masuk kamar mandi, dia gak mau masuk, mesti maju depan minta, dia mesti undur belakang begini. Dia takut. Tapi berjalannya waktu Tuhan itu luar biasa. Tantangan semakin membuat kami kuat di dalam Tuhan. Amin. Itu buktinya kalau tidak tantangan kita tidak akan melihat mujizat Tuhan. Dan saya bersyukur walaupun kita di sini kapasitasnya tidak terlalu besar, tapi saya lihat kualitasnya itu berdampak. Kita walaupun baru 4 keluar dari sini, tapi kualitas kita sudah terbukti. Kita bisa melayani di penjara-penjara itu karena Tuhan. Ya, minggu ketiga kita itu dapat pelayanan Pak di Rutan Cilodong, dan tahun ini kita sudah dapat kepercayaan lagi di Lapas Pondok ya, Sabtu itu karena kemurahan Tuhan. Karena bagi saya itu kapasitas tidak menjamin, tapi kualitas yang di dalam itu akan membuat kita menjadi berkat buat orang lain. Dan saya bersyukur di tempat ini, walaupun kita kelihatan sederhana, tapi sukacita kami tetap melayani Tuhan, tetap saling mendoakan. Karena pergumulan kami sudah kurang lebih 5 tahun ya beli tempat ini. Kalau sudah beli, pasti kalau sudah beli, ketika kali Pak Cahya datang pasti kita sudah berada di atas. Tuhan, dan di lantai 2 itu pergumulan kami. Dan bantu terus kami di dalam doa, karena tempat ini memang nggak mau harus dibeli, karena kita dengan keluarga masyarakat sudah menyatu, sudah kayak keluarga sendiri lagi. Kemana-mana sudah jadi kayak keluarga. Jadi kita kesini sudah kayak keluarga, sudah semua udah tahu ini tempat ibadah. Tinggal kita mau bertindak, kalau Tuhan kehendaki tempat ini beli, kita akan beli. Tidak terlalu mahal. Kalau bagi saya 700-800 juta itu masih di bawah rata-rata. Kalau dia suruh di itu harus kuat iman. Tapi kalau bagi saya, kalau dia cuma bunyi 700-800 itu masih kecil bagi Tuhan. Iman saya, karena tema kita itu nggak akan cabut. Jadilah kepada menurut iman kita. Kalau iman kita besar, berkat kita besar. Bantu kami di dalam doa, karena pergumulan kami beli tempat ini. Bukan kami bergumul supaya banyak jiwa-jiwa, bukan itu tujuan kami. Tempat ini, kalau tempat ini sudah jadi milik Tuhan, kapasitas tempatnya sudah besar, pasti banyak jiwa. Tempat kecil aja yang sudah mulai penuh-penuh, kalau datang simpatisan, kadang ini sampai di luar situ Pak datang. Tapi inilah kemudahan Tuhan percayakan kepada kami. Bantu terus kami dalam doa. Yang tahun lalu Bapak melayani di sini sampai di luar ya. Iya. Itu sudah gabung dengan simpatisan yang datang. Ini ada beberapa keluarga yang isi. Ada lagi berhalangan. Jadi mungkin ada halangan, jadi nggak sempat hadir mereka. Ini ada juga dari Bekasi, ini ada teman saya ini Mbak, ya dari jauh-jauh dia datang Pak. Puji Tuhan, selamat datang Mbak dia. Bersyukur hari ini kita bisa ibadah di tempat ini karena kemurahan Tuhan. Satu juga pergumulan kami kan di sini, simpatisan kami ada kadang belum terlalu tahu lagu-lagunya. Kadang ketika nyanyi bukan, kan lagi bergumul untuk LCD juga lagi ngumpul-ngumpul dikit-dikit. Kantor Kendaki beli LCD TV.
ini nanti diganti supaya semua bisa nyanyi tepuk tangan. Ada yang masih baru-baru kadang kalau nggak tahu diam. Bantu kami Pak di dalam doa supaya pelayanan di tempat ini tetap berjalan lancar. Kalau Tuhan kehendaki Bapak boleh isi jadwal kami, lalu nanti kita kontak-kontak bisa di Lapas Pondorajik itu adanya hari Sabtu. Nanti saya kontak-kontak Bapak kalau di mana nanti kita sama-sama rombongan, tim Bapak bisa ambil bagian dalam. Itu aja yang menjadi kesisian kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas kesaksian-kesaksiannya. Kita kuat, kita sehat itu karena kuasa Tuhan yang bekerja. Amin. Amin. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan seperti rusa yang terus rindu. aliran sungaimu. Hati kita tahan menunggumu. Hati